Terima kasih Kang Eka sebagai tuan rumah, teman-teman yang mewakili partai P3, Hanura, Perindo, Nasdem, PSI, Nasdem berkarya lengkap. ya kalau sekarang kalau elitnya belum, pasti ada juga yang di bawahnya ada pasti. Jadi semua yang mewakili elemen partai yang ada di sini, teman-teman dari berbagai elemen relawan yang hadir di sini, yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Eka, DGP berapa kan? DGP 8, dukung Ganjar. Pemuda Demokrat. Kalau Pemuda Demokrat ini bukan relawan, bagian dari organisasi. Juga teman-teman semuanya yang hadir di sini, ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Tadi Kang Eka sudah memperkenalkan saya. Ya memang saya ini biologis Nusa Tenggara Timur, tapi politis ideologis lahir dan besarnya di Jawa Barat. Karena mulai dari kuliah tahun 82, saya sudah ada di Jawa Barat ini. Jadi mungkin banyak yang di sini juga yang belum lahir, saya sudah ada di kota Bandung ini gitu. Dan sampai sekarang saya tetap tinggal di kota Bandung. Dan mulai dari ini belajar politik dari tahun 80-an itu belajarnya sama senior-senior ini. Ini ada Bastaman, Kang Bastaman Sarif, Kang Eka, ini banyak tokoh-tokoh yang ya almarhum Kang Jajang, Heri Mos, kami sama-sama bergabung mulai dari dulu di Gemini, kemudian bergabung di PDI Promega, kemudian PDI Perjuangan, juga menjadi anggota di pengurus DPD dengan Heri Mos, Bastaman, berapa periode kita? 2 periode gitu. Dengan Kang Eka juga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili Jawa Barat dari Bogor dulu. Tapi sejak tahun 2010 saya di DPP 2 periode. 2014 saya menjadi anggota DPR RI mewakili daerah NTT karena ditugaskan harus pulang ke kampung kalau waktu itu ada kekosongan di daerah. Jadi saya sejak tahun 2014 sampai sekarang mewakili daerah NTT 1 di Flores, dan di sana juga banyak teman-teman dari Jawa Barat yang mendukung saya nih. Mereka tahu saya dari Bandung. Jadi kalau orang Jawa Barat di NTT tanya mereka, pasti mereka dukung saya. Dan mereka tahu saya di Bandung gitu. Jadi ya itulah kita Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, ini kali ke-5 kita mengikuti pemilihan presiden secara langsung. 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. Kebanyakan kami, termasuk saya, itu mengikuti pemilihan langsung itu dari tahun 2004. Dari tahun 2004, 2009 saya mengikuti pemilu presiden itu di Jawa Barat. Tahun 2004 itu sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres di Jawa Barat. Juga tahun 2009 saya masih ikuti Jawa Barat. Apa yang tadi Kang Eka jelaskan itu hal yang biasa kami lakukan. Ya paling tidak tahun 2004 dan 2009 kita melakukan itu untuk bagaimana mengevaluasi, menganalisa peta politik, peta dukungan di Jawa Barat. Ini di tempatnya Kang Komeng dulu, di Sekretariat NU ya, ini tahun 2004. Jadi memang tadi yang sudah dijelaskan Kang Eka itu semua perencanaan kerja di luar struktur partai itu yang harus kita lakukan. Nanti kita bagaimana kita bersinergi dengan partai-partai pendukung, semua partai pendukung dan semua elemen masyarakat, itu yang paling penting. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut, terutama yang berkaitan dengan jalan yang sebagian jalan
yang akan kita tempuh ke sana dalam beberapa waktu terakhir ini, yang tentu sangat dipengaruhi oleh isu yang berkembang. Dan isu ini hari-hari ini sangat cepat dan sangat berpengaruh terhadap dinamika politik yang ada di lapangan. Dan kemudian itu kita lihat di dalam hasil peta elektabilitas. Kemarin Indopolitik mengeluarkan hasil survei. Ini salah satu lembaga survei yang saya percaya, dari Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawan. Betul, kemarin sore juga kami ketemu, dan ya mereka mengeluarkan hasil survei, dan menurut saya ini hasil survei yang cukup akurat, cukup benar. Pak Ganjar hasil survei terakhir 35%. Lawannya Prabowo itu 32%, dan Anies saya lupa berapa persen, tapi saya kira 20-an%. Tapi ini dinamika yang ada, dinamika yang berkembang. Nah, pemilihan umum itu sebenarnya pemilihan langsung itu sebenarnya apa? Kalau kita lihat sekarang, yang kadang-kadang orang lupa, sebelum pemilihan langsung kita memilih orang, tapi orang ini siapa? Orang ini siapa? Ini yang seringkali di dalam isu yang berkembang terjadi apa? Dibuat apa? Terjadi menyimpangkan, atau yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Inti dari, kalau kita bicara dengan masyarakat, inti dari memilih langsung itu adalah, kalau kata para filosofis yang memahami tentang bagaimana pemilihan langsung itu, memilih langsung itu yang pertama kita harus menghindari, jangan sampai orang yang tidak baik itu memimpin negara ini. Itu yang paling penting. Jangan sampai orang jahat menjadi pemimpin. Karena itu yang pernah terjadi misalnya di Jerman. Tadi Bung Eka bilang Hitler. Nah, itu pengalaman yang sangat menyakitkan untuk bangsa Jerman misalnya. Ketika terjadi ada orang yang tidak baik yang memimpin negara itu, yang kemudian menjadi bencana bukan hanya untuk negara tapi dunia. Jadi pemilihan langsung itu adalah, kita harus menghindari jangan sampai orang yang tidak baik itu terpilih. Itu harus kita sampaikan. Nah, kalau semua menyampaikan baik, kalau semua menyampaikan bahwa ya pasti dalam pemilu semua akan menyampaikan dirinya yang terbaik, ini calonnya yang terbaik. Oke. Kalau semuanya baik, mari kita cari mana yang terbaik, siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik di antara calon-calon ini. Nah, untuk mencari yang terbaik ini, tentu kita harus apa? Membuka ke belakang. Melihat lagi ke belakang. Kalau Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah orang-orang itu. Apa yang sebenarnya? Mas Ani disapa. Mas ini Mas. Senior. Senior, Kang Ani, silakan. Selamat siang. Ya. Mas. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita semuanya ini adalah terbaik, kita ingin tahu, sampaikan juga ke masyarakat bahwa di antara yang disampaikan terbaik, yang baik-baik ini, siapa yang terbaik? Dan itu harus kita buka. Mas Ganjar. Video call aja Mas. Video call. Oke. Ini. Ya. Yang mana sih? Aing mah gaptek atuh sudah. Wes Mas. Awal. Ini Mas Andre nih. Lihatin tuh semua. Oh, mereka. Ini teman-teman Mas semua hadir. Dari P3 hadir, dari
PDI Perjuangan dari Prindo, mana dari Prindo? Ini ya. Ini Bung Herinos, Pemuda Demokrat, ya. Pak Gultom. Oh, ini semua hadir, Mas. Alhamdulillah. Sudah menyapa, suruh ngomong. Ya. Mas, sampaikan sedikit. Silakan, Mas, mau memberikan pesan. Ini sedang konsolidasi. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sini aja. Bapak Ibu teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Rupanya Kasih tahu yang di lain. tengah yang lain berbicara politik yang keras-keras. Ternyata teman-teman berkumpul, berdialog, yang merasa sebagai satu keluarga dan tentu saja Coba deh. Kumaha. Nah. Bisa. Belakang pamit. Love you Pak Ganjar. ya sudah bersama, sudah berkumpul dan tentu ini bagian dari konsolidasi. Ya, mudah-mudahan dari Jelek gitu. hati ke hati, dari komunitas yang terkecil, Sini atuh. kita bisa bersama-sama untuk berpikir lebih jernih. Amin. Melangkah tekad, kemudian kita siap untuk bergerak bersama-sama, dan insya Allah saya tanggal 5 September sudah selesai. Sama ya. Pertama adalah di Jawa Barat. Siap. Kita tunggu Mas Ganjar di Jawa Barat. Ya. Tunggu di Kabupaten Bandung. Terima kasih Mas. Teman-teman siap untuk menangkan Ganjar? Ganjar. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Selamat melanjutkan. Ini ada juga yang kuning yang gabung dengan kita nih. Dari Brebes, Surga Dari Brebes. 2013. Oke. 2013 adalah curhatnya Pak Ganjar. Baik Mas, terima kasih. Yuk, Mas. Ya, salam dari teman-teman semua. Selamat bekerja, kami berjuang. Ya. Makasih Mas. Makasih Mas. Oke. Ya, alhamdulillah. Lunas ya. Baik teman-teman, dari tadi kita sudah dengar langsung dari Mas Ganjar ya. Jadi apa yang Mas Ganjar bekerja, kita juga bekerja keras karena kita tahu kita mempunyai calon yang terbaik. Dan itu bisa kita buktikan. Kita buka orang bilang buka track recordnya ke belakang. Apa yang pernah Mas Ganjar ini lakukan? Orang membuka mulai dari sejarah. Sekarang kan semua terbuka. Di media sosial kita lihat berbagai macam informasi. Bagaimana dia mulai dari dia lahir kecil besar sampai dia masuk ke dunia politik, bagaimana dia berkeluarga. Ganjar mempunyai rekam jejak baik sebagai pribadi, baik sebagai kepala keluarga, baik juga sebagai politisi, dia juga sebagai pejabat, mempunyai rekam jejak yang baik.
dan kepedulian terhadap budaya dan adat. Termasuk, karena itulah hal yang penting dan itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Ini calon kita, calon yang kita tidak perlu ragukan. Anda masyarakat juga tidak perlu ragukan bahwa dia orang yang pantas memimpin negara ini. Ya. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi, teman-teman sekarang yang terjadi adalah ada orang berusaha untuk menutupi sejarah, mengubur sejarah dengan hanya menampilkan cuplikan-cuplikan yang separuh-separuh tadi itu, separuh-separuh, semuanya indah, semuanya bagus. Saya pemimpin yang tegas, tegas itu bukan marah-marahin orang, Gini-gini. bukan bentak-bentak orang. Dan bukan nyulik orang lagi. Iya, tegas itu adalah sikap. Ya. Tegas itu adalah sikap. Tegas itu bagaimana mengambil sikap terhadap hal-hal yang penting. Ganjar itu tegas dalam hal intoleransi. Ya. Saya tahu benar. 2 periode kami sama-sama di DPR, ini sama-sama dengan Bung Eka juga. Bagaimana Ganjar ikut memperjuangkan undang-undang kewarganegaraan. Kami sama-sama di satu pansus waktu itu. Bagaimana Ganjar memperjuangkan undang-undang otonomi daerah, termasuk sekarang yang kalau di desa-desa orang tanya, ya dana desa itu dari mana? Itu ketika Ganjar menjadi Komisi 2. Jadi memang ini orang punya track record yang baik. Begitupun ketika dia menjadi gubernur 2 periode. Tidak ada hal yang berkaitan dengan urusan-urusan korupsi, urusan macam-macam, tidak ada. Bahkan kita lihat ya teman-teman buka sendiri di berbagai macam media sosial apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar di dalam 2 periode kepemimpinannya. Nah, silakan bandingkan dengan apa yang terjadi pada calon yang lain. Apa yang terjadi pada calon yang lain? Ya, kita tidak bermaksud menjelek-jelekan orang, tetapi rakyat perlu tahu fakta. Rakyat perlu tahu. Jangan sampai ketika mereka memimpin, itu lagi yang terjadi. Mengapa ini saya sampaikan penting dan saya sampaikan karena saya baru minggu lalu ketika Bastaman WA saya ada di mana, saya beritahu saya ada di Manila waktu itu. Nah ketika itu kami kebetulan saya diundang hampir tiap tahun kami diundang untuk bertemu dengan teman-teman kuliah saya dulu. Ketika kami kuliah di Eropa, teman-teman ini pemerhati politik di Asia Tenggara. Mereka menyampaikan di Indonesia ini sekarang terjadi gejala-gejala apa yang mirip dengan gejala Bongbong Marcos di Filipina. Awas, hati-hati. Hati-hati berulang. Kenapa? Kalau ya ibu bapak yang pernah, ya kita yang usia 40 tahun ke atas pasti masih ingat bagaimana people's power di Filipina. Bagaimana jatuhnya Ferdinand Marcos pada tahun 86. Marcos ini ya ketika mulai tahun 60-an, tahun 72 dia membuat undang-undang martial art yang sangat represif, menjadikan dia sebagai seorang pemimpin otoriter. Mirip-mirip dengan apa yang pernah terjadi di sini. Bahkan lebih. Ya Bastaman ini adalah orang yang bergerak di yang dikejar-kejar, yang bergerak di dunia anti orde baru, hak asasi manusia. Jadi apa yang terjadi di Filipina, Presiden Marcos selalu berkuasa, akhirnya ditumbangkan oleh people's power. Naiklah seorang Cory Aquino. Marcos ini lari terbirit-birit ke Hawaii. Keluarga semua. Kemudian diusahakan supaya kembalikan tulang belulangnya balik ke
dan keluarganya pun pulang. Nah, pelan-pelan sang anak ini menjadi gubernur, kemudian kemarin terpilih lagi jadi presiden. Tahun 2022 bulan Juli yang lalu. Apa yang pertanyaannya, kok bagaimana orang ini bisa kok bisa gitu. Itu di Filipina menjadi bahan diskusi gitu, bahan diskusi setelah terjadi. Kemarin pemilihnya milenial. Jadi kemarin waktu kami diskusi di Universitas di De La Salle, jadi mereka menyampaikan bahwa gejala ini bisa terjadi di kalian. Ada kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan proses yang berjalan. Nah, apa yang menyebabkan dia terpilih? Pertama adalah mengubur masa lalu. Mengubur masa lalu. Dan menyampaikan apa? Orang bilang mengglorify. Menyampaikan bahwa dulu tuh hebat. Kalau sekarang ada juga istilahnya zamanku lebih baik ya gitu. Mengglorify zaman menyampaikan hal-hal yang baik bahwa zaman yang dulu itu lebih baik. Dan itu masuk ke generasi muda. Masuk ke generasi muda. Terutama generasi yang tadi Bung Eka sampaikan, yang milenial, yang Gen Z. Karena mereka sama seperti kita, mereka itu tidak tahu di pendidikan di SD, SMP, SMA tidak diajarkan sejarah yang detail. Sehingga anak-anak ini yang mereka anggap bahwa zaman itu adalah baik. Tambah lagi dengan kemenangan revolusi, apa yang mereka sebut dengan revolusi TikTok di negara ini, di Filipina ini. Jadi memang mengubur masa lalu dan membuat orang lupa dengan masa lalu, kemudian yang ada di dalam benak, terutama anak-anak muda, itu adalah semua hal yang baik. Ya sekarang kita lihat gejala ini pun terjadi di sana. Coba teman-teman perhatikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah merangkul kekuasaan yang ada. Merangkul kekuasaan yang ada. Ya, kalau di sini kita punya Jokowi, di sana mereka punya Duterte. Merangkul kekuasaan yang ada. Dia tempel betul. Dia coba ambil semua apa yang baik-baik dari presiden yang sebelumnya. Karena presiden yang sebelumnya itu masih sangat populer. Karena dia banyak membuat kebijakan-kebijakan yang nasionalis, yang populis. Jadi merangkul. Bahkan bukan cuma bapaknya yang dirangkul, anaknya pun diambil. Anaknya dia waktu itu adalah gubernur di provinsi Ilocos. Anaknya Duterte, Sara Duterte di selatan. Anaknya diambil jadi wakil presiden. Kombinasi dua provinsi besar ini, menanglah dia. Dan itu sangat ditunjang oleh digitalisasi, kampanye media digital. Dan yang terutama adalah, ya kalau mereka di sana, TikTok itu sangat berpengaruh terhadap generasi milenial. Jadi situasi ini saya mau sampaikan, saya kemarin di beberapa media saya sudah sentil-sentil juga ini supaya hati-hati. Kenapa? Kita kerja keras dengan cara ini, tapi orang lain bekerja juga sangat serius dengan pola yang sangat canggih, dengan kemampuan yang luar biasa. Sekarang banyak podcast itu bukan cuma dibeli. Ada yang kritis malah ditawar, itu berapa? You punya yang berapa yang like tiap hari, berapa? Kalau bisa dibayar. Karena memang luar biasa upaya untuk memenangkan, ya, mengubur masa lalu. Karena mereka tahu bahwa kalau masa lalu ini, kalau yang ke belakang ini diungkap, ini akan menjadi persoalan. Nah, jadi teman-teman yang saya mau katakan, yang harus kita lakukan adalah melawan ini.
menyampaikan ini. Menyampaikan bahwa ya kalau yang belum tahu kita yang tahu kita sampaikan, kalau yang belum tahu cari informasi tentang itu. Siapa calon-calon yang menjadi? Kalau yang sebelum yang di sana ketika dia menjadi gubernur apa yang dilakukan? Banyak hal-hal yang terjadi yang pernah dijanjikan itu tidak dilakukan. Supaya masyarakat tahu. Dan kalau memang ada informasi-informasi kita lanjutkan. Lanjutkan ke orang-orang yang kita anggap di kelompok-kelompok, di grup-grup, WhatsApp grup, untuk supaya mereka tahu. Kalau kita hanya berdiam diri, ya kampanye dari rumah ke rumah penting. Tapi di dalam waktu-waktu ini, satu hal yang efektif adalah gunakan media sosial. Jadi teman-teman sekalian, kita sambil menunggu, ya kita buat saya juga siapapun yang menjadi wakil presiden, ya yang penting Ganjarnya presiden. Setuju ya? Ya, setuju. Tapi memang wakil presidennya akan ikut membantu menentukan. Ya. Ikut membantu menentukan. Mudah-mudahan ya Bulan saya November. punya keyakinan pasti akan yang terbaik lah. Saya punya keyakinan. Kita juga berupaya untuk yang terbaik. Tapi dalam proses berjalan ini ya biarkanlah apa yang terjadi di tingkat elit, tapi kita di bawah kita push benar-benar, kita dorong benar-benar, kita menyampaikan benar-benar informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang positif tentang Ganjar, hal-hal yang positif, track record yang bagus yang masa lalu, apa yang terjadi sekarang. Tadi Mas Ganjar sudah sampaikan sampai tanggal 5 September beliau selesaikan tugasnya sebagai gubernur, dan saya yakin setelah itu beliau akan lebih banyak keliling ke Indonesia. Karena satu hal, teman-teman sekalian, dari berbagai macam hasil survei yang saya perhatikan dan saya dapat hasil survei, karena saya tidak lihat hanya elektabilitasnya gitu, tapi elektabilitas itu adalah ujung akhir, di ujungnya, hasil terakhirnya. Tetapi prosesnya itu, orang itu kalau dipilih, diputuskan untuk dipilih, apa yang kemudian kita sebut elektabilitas itu, kalau orang itu dikenal, dia punya tingkat kedikenalannya itu maksimal, popularitas. Hanya orang yang dikenal, yang akan kemungkinan akan dipilih. Yang kedua disukai, dan yang ketiga baru dipilih. Ganjar itu punya potensi disukai itu tinggi sekali, tapi dia belum dikenal di seluruh. Banyak orang masih mengenal dia sebagai gubernur. Nah ini yang harus kita push ke bawah. Ini yang harus kita push ke bawah. Kita dorong lebih ini ke bawah, terutama mereka-mereka yang tidak terlalu ini dengan media sosial. Ini yang harus kita sampaikan gitu. Jadi jangan hanya melihat gantengnya saja, bahwa orang ini gagah ganteng, karena nanti yang lain dikasih fotonya 20 tahun, 30 tahun lalu juga ganteng. Itu yang terjadi. Pakai baret lagi. Kenapa? Ganjar ganteng, tapi ditaruh dalam foto yang satu yang 20 tahun, 30 tahun lalu ganteng juga dia. Nah, ini harus kita kasih tahu bahwa ini yang original, yang calon presiden juga. Yang calon presiden kita gitu, yang kita dukung. Siapa dia kita sampaikan. Ini penting. Karena kalau tidak mereka akan termakan dengan itu tadi. Dan ketika ibu-ibu terutama ketika cerita-cerita, karena coba tes aja. Banyak yang hanya tahunya di permukaan. Tapi kalau ibu-ibu dia akan menyampaikan ya di berbagai kelompok yang ada, kelompok pengajian, kelompok macam-macam lah, yang teman-teman pasti lebih tahu di masyarakat. Kalau kami di NTT, satu kelompok yang efektif kelompok penenun, karena ibu-ibu menenun itu sambil bercerita, sambil orang datang ini mereka bercerita gitu. Dan itu kami gunakan betul untuk menjadi teaser, menjadi orang yang kemudian menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat, ke teman-temannya terutama. Jadi inilah teman-teman sekalian, sambil berjalan semua persiapan tadi sudah bagus,
Apa yang disampaikan oleh Bung Eka sistematis sekali, tapi sambil berjalan ini kita memperhatikan isu yang berkembang, dan kita fokus pada calon presiden kita dengan track record masa lalu apa yang sudah dilakukan, dan kita lihat nanti ke depan program-program ke depannya. Nah, teman-teman di sini di Jawa Barat, saya kira perlu juga dengan nanti koordinasi dengan partai ketika Pak Ganjar itu datang ke satu daerah. Ini yang apa dulu selalu kami lakukan juga. Ketika Pak Ganjar misalnya datang ke Tasik, sampaikan isu apa yang ada di wilayah itu, sehingga dia paham persoalan dan dia menyampaikan pas dengan persoalan. Jadi tidak hanya bicara mengambang-ambang, tapi isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya tadi, saya tahu, saya dulu dari Bogor. Bogor itu dari dulu mereka selalu punya mimpi untuk pemekaran wilayah itu. Di Bogor Barat terutama. Misalnya itu satu isu. Apa isu yang apakah isu soal ekonomi kreatif? Kalau Bandung ini kan satu isu yang penting, ekonomi kreatif. Saya kebetulan di Komisi 10 di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Bandung ini kalau anak muda isu ekonomi kreatif. Kemarin yang datang merebut duluan itu adalah calon sebelah. Nah, kenapa? Karena itulah hal yang benar-benar kalau ketika ke anak muda apa yang harus dibicarakan. Nah, sehingga kemudian nyambung dengan isu-isu persoalan-persoalan yang kalau itu di segmen tertentu, segmen itu artinya ketika dia masuk ke kelompok ibu-ibu. Apa sih sebenarnya isu di kelompok ibu-ibu di Jawa Barat ini, misalnya di Kota Bandung apa? Ketika masuk kelompok anak muda, apa yang perlu dia bicarakan? Ketika dia masuk ke wilayah, apa yang perlu dia bicarakan? Tolong ini disampaikan ke tim. Sehingga dengan demikian, Pak Ganjar ketika bicara, sesuai masuk dengan isu. Sehingga nanti kemudian ini menjadi isu besar, apa isu besar di Jawa Barat? Yang kemudian bisa menjadi bahan untuk ke depan ketika Pak Ganjar menjadi presiden, dan kita yakin dia akan menjadi presiden. Tadi Pak Eka sampaikan soal Jawa Barat Selatan. Pak Jokowi sudah memulai itu. Yang membuka sekian tahun Jawa Barat bagian selatan ini kan baru mulai zaman Pak Jokowi ini. Kita semua ini kan pernah lewat di bagian selatan. Saya juga 10 tahun yang lalu saya lewat di bagian selatan. Jalan dari Jakarta, dari Bogor ke Sukabumi kan susahnya setengah mati. Bastaman ini kan dulu dapilnya kan di Sukabumi Cianjur. Kami sama-sama di Cianjur. Saya di Bogor, Bastaman di Sukabumi, Cianjur Sukabumi. Dari Bogor sampai ke Sukabumi itu bisa 3-4 jam. Sekarang dari Jakarta sampai ke Sukabumi 2 jam kurang. Dan di selatannya juga itu. Dan sampai ke selatan. Nah, ini hanya mungkin kenapa? Orang pemimpin seperti Jokowi. Nah, satu hal yang juga perlu penting juga. Sekarang kan orang rebutan. Saya beberapa kali kalau teman-teman ikuti di media, rebutan soal melanjutkan. Rebutan apa orang bilang legacy. Hal yang ditinggalkan oleh Jokowi. Hal yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, ini juga yang terjadi di negara tetangga kita tadi yang saya sampaikan tadi. Merebut apa yang sudah baik yang dilakukan. Nah, kemarin di beberapa media saya langsung ngomong. Dan Presiden pun sudah menyampaikan itu secara tegas. Saya bukan lurah. Saya Presiden. Di pidato di depan kami semua anggota MPR, beliau menyampaikan, saya bukan lurah, saya Presiden. Itu ada banyak baliho-baliho saya, tapi di situ ada baca pres juga di situ. Apa yang mau dia lakukan? Dia mau merebut ya, karena apa yang baik dibuat itu dilihat pada orangnya gitu. Dilihat pada orangnya. Mau merebut apa tadi? Citra. Mau merebut citra. Nah, kemarin di acara Hari Konstitusi di MPR, Presiden datang lagi, disampaikan. Banyak orang hanya omong hal-hal besar gitu.
tapi lupa untuk merencanakan sampai ke hal kecil, sampai ke hal detail. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Hanya bicara soal melanjutkan. Tapi apa? Apa lo mau buat? Melanjutkan, apa yang mau dibuat? Nah, Ganjar punya resep, punya jawaban terhadap itu. Ganjar punya jawaban terhadap itu. Dia gubernur 2 periode, dia membantu Pak Jokowi langsung di lapangan. Dia paham soal bagaimana melanjutkan kepemimpinan. Dia ada dalam satu garis partai di mana kebijakan negara pemerintah saat ini itu digodok di partai dan kemudian dilakukan oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Dan Ganjar datang dari dapur yang sama. Nah, inilah yang harus menjadi, ya tentu nanti bicara juga ada teman-teman dari lintas partai untuk kita bicarakan sama-sama. Jadi itulah teman-teman sekalian, kita berhadapan dengan berbagai macam. Kita belum tahu ke depan persis seperti apa, saya juga belum tahu. Tapi kita harus jaga bahwa calon kita ini terbaik. Buktinya jelas, dia punya track record, dia punya rekam jejak yang baik. Silakan bandingkan dengan yang lain. Kita buka-bukaan, kita jaga dia di situ. Kemudian juga kita yakin bahwa karena ini jadi rebutan, bahwa dia siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan ini. Kenapa? Karena dia punya dia punya rekam jejak, dia punya rumah, dan dia punya kawan-kawan yang dia siap bersama-sama melanjutkan. Bukan hanya omong-omong, bukan hanya pencitraan, tetapi itu bisa dilakukan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi sekarang juga orang berusaha untuk mengaduk-maduk, berusaha untuk memecah belah. Zaman kolonial divide impera ini juga berlaku sekarang, sedang dipraktikkan. Jadi teman-teman, kita jangan terpengaruh dengan berbagai isu tersebut, tapi kita bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini pada Mas Ganjar sebagai calon presiden. Tadi beliau juga menyapa kita semua lihat, dia sudah sampaikan pesan ke kita. Jadi inilah hal memilih, kembali tadi, kita memilih orang yang terbaik. Pemilihan itu adalah memilih, pertama, kita hindari jangan sampai orang yang tidak baik menjadi pemimpin. Kalau semua mengkampanyekan dirinya terbaik, kita mengkampanyekan dirinya baik, kita cari yang terbaik, dan kita yakin Ganjar adalah yang terbaik. Dan saya kira, terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Bu Mega yang sudah memfasilitasi kita untuk bertemu pada kesempatan siang hari yang indah ini, juga para senior, para pimpinan dari semua kelompok relawan, kelompok elemen-elemen masyarakat yang ada. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati niat baik dan perjuangan kita semua. Amin. Merdeka. Ganjar. Presiden. P3.